Bayangkan, ketika sahabat Rasulullah sedang mendirikan sholat malam, tiba-tiba tubuhnya dipenuhi anak panah, namun ia tidak membatalkan sholatnya. Subhanallah, pada tahun keempat Hijriah, setelah berbagai ancaman dari kabilah-kabilah Najd yang bersekutu untuk menyerang Madinah, Rasulullah SAW memimpin sebuah ekspedisi yang dikenal dalam sejarah sebagai Perang Zat Ar-Riqa. Perang ini dinamakan Zatur Riqa karena para sahabat mengikatkan kain, Riqa, pada kaki mereka yang terluka akibat perjalanan jauh di padang pasir yang keras dan berbatu. Rasulullah SAW berangkat bersama sekitar 400 sesubar, 700 sahabat, menuju wilayah Najd untuk menghadapi ancaman dari kabilah Ghatafan. Mereka tidak langsung bertempur besar, tetapi berada dalam situasi siaga tinggi. Musuh bersembunyi di perbukitan, siap menyerang saat lengah. Ketegangan menyelimuti setiap langkah. Di tengah situasi genting, itulah terjadi peristiwa agung yang diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih. Di antaranya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Disyariatkannya salat khauf, salat dalam keadaan takut atau perang. Saat waktu salat tiba, kaum muslimin tidak meninggalkan kewajiban mereka. Namun mereka juga tidak boleh lengah. Maka Rasulullah SAW membagi pasukan menjadi dua kelompok. Satu kelompok berdiri salat bersama beliau, sementara kelompok lainnya berjaga dengan senjata terhunus menghadap ke arah musuh. Kelompok pertama salat 1 rakaat bersama Rasulullah SAW. Lalu ketika Rasulullah berdiri untuk rakaat kedua, mereka mundur perlahan menjaga posisi, dan kelompok kedua maju menggantikan mereka untuk salat bersama Rasulullah SAW. Dengan cara itu, seluruh pasukan tetap menunaikan salat tanpa membuka celah sedikit pun bagi serangan musuh. Inilah momen ketika ibadah dan kewaspadaan berjalan berdampingan. Salat tidak ditinggalkan meski pedang terhunus. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan petunjuk tentang tata cara salat khauf dalam Al-Quran, Qais, An-Nisa, 1-1-2, mengabadikan peristiwa itu sebagai hukum syariat. Dalam riwayat lain disebutkan pula kisah seorang sahabat yang tetap berdiri menjaga di malam hari, meski tubuhnya dipenuhi anak panah. Ia tidak membatalkan salatnya hingga menyelesaikan bacaannya. Ketika ditanya mengapa tidak segera memberitahu, ia berkata bahwa ia sedang membaca surah dan tidak ingin memutuskannya. Kisah ini menunjukkan betapa dalamnya kecintaan mereka pada ibadah, bahkan dalam kondisi hidup dan mati. Perang Zatur Riqa sendiri tidak berakhir dengan pertempuran besar. Musuh merasa gentar dan memilih mundur ke perbukitan. Kehadiran Rasulullah SAW dan kesiapan kaum muslimin sudah cukup menjadi penangkal. Dari peristiwa ini, kita belajar satu pelajaran besar.